Hanya dalam waktu 3 hari, dengan operasi kilat pemerintah melakukan pembersihan besar-besaran, dan bisnis abu-abu di lingkaran bawah tanah mengalami pukulan paling parah dalam sejarah. Semua bos besar, satu persatu, tidak bisa tidur nyenyak, baik properti yang baru saja mereka peroleh atau bahkan properti mereka sendiri, tidak tahu seberapa besar kerugian mereka. Banyak orang menghilang dalam semalam. Seluruh lingkaran bawah tanah daerah bagian selatan bergetar, membuat orang panik, bahkan Juan masih terus berkeringat dan takut setelah mendengar berita itu. Dia waktu itu hanya bisa duduk di sofa di rumah dan menarik napas panjang sebelum akhirnya dia tenang. Jika saya tidak mendengarkan apa yang dikatakan Brother Gray waktu itu, maka sekarang saya pasti telah menghilang. Juan Ander tahu betapa kuatnya operasi kilat ini. Beberapa bos besar yang pengaruhnya kuat bahkan mengalami kerugian yang sangat besar. Industri panas yang dia jual adalah bom waktu, namun Juan Ander sendiri tidak menyangka meledak tiba-tiba secepat itu. Apakah ada yang masih tidak puas? Juan Ander mendongak dan menatap bawahan yang berdiri di depannya dengan ekspresi terkejut. Jika bukan karena Big Brother, kalian sudah berakhir sekarang. Sisa hidup ini sangat berharga. Di masa depan, siapa yang berani mempertanyakan keputusan Big Brother? Jangan salahkan saya Juan Ander jika berbuat kejam. Ya, sekelompok orang berteriak serempak. Selain itu, mulai hari ini orang kita tidak boleh terkontaminasi dengan bisnis kotor, kita harus jujur. Siapa yang berani main-main, saya akan membunuhnya sendiri dengan tanganku, kata Juan Ander lantang. Mengetahui apa yang dikhawatirkan semua orang, dia berkata langsung. Saya menyerahkan perusahaan kepada keluarga Darasham, percayalah bahwa mereka akan membawa semua orang bersama mereka, dan akan menghasilkan uang untuk mendukung keluarga. Ada sesuatu yang lebih penting daripada bertahan hidup adalah martabat. Dia berkata dengan lantang. Big Brother menyuruhku untuk memberikan harga diri kepada kalian semua, tapi ini tidak akan diberikan oleh Big Brother, kalian harus berjuang sendiri, apakah kalian memahaminya? Petik 2. Dipahami. Setelah semua orang bubar, Juan Ander menarik napas dalam-dalam. Dia merasa lebih dan lebih bahwa Gray Z tidak terduga. Bagaimana dia tahu operasi kilat ini? Tindakan ini bisa dikatakan hanya diketahui oleh orang yang memiliki latar belakang yang sangat besar, dapatkah dikatakan? Juan Ander tidak berani memikirkannya, ia hanya tahu bahwa ia telah memilih hal yang benar, dan bahwa ia harus mengikuti Gray Z dengan teguh dan menjalani kehidupan yang bermartabat. Harvey Shum dan Darasham segera berada di jalur yang benar, secara bertahap menjalankan bisnis keluarga Shum yang baru, dan bahkan mulai berubah. Mereka tidak ingin mengecewakan Gray Z atau semua orang yang mempercayai mereka. Keduanya sibuk, akhir-akhir ini mereka bekerja lembur hampir setiap hari hingga dini hari sebelum kembali beristirahat. Gray Z berdiri di pintu perusahaan, dan semua 50 orang memilih untuk tetap tinggal. Meskipun hidung dan wajah mereka bengkak, ketidakpuasan di wajah mereka masih terlihat jelas. Kamu berkata, dapat membuat kita lebih kuat. Seberapa kuat? Pemimpin menatap Gray Z dengan sungguh-sungguh dan bertanya. Kalian tidak bisa membayangkannya, kata Gray Z ringan. Kalau begitu aku akan tinggal, kata pemimpin itu segera. Dia tidak yakin, tapi dia menetapkan hatinya. Aku juga akan tinggal. Aku ingin menjadi lebih kuat dan menantangmu lagi. Aku tidak yakin, tapi aku harus tetap tinggal. 50 orang, masing-masing penuh vitalitas, memilih untuk tetap tinggal, dan tidak ada yang pergi. Gray Z melirik tetapi berkata dengan lemah, aku yang pilih siapa yang tinggal dan siapa yang pergi. Jika kamu tidak bisa lulus persyaratan pelatihan, kalian harus keluar. Aku berkata, aku tidak ingin sampah, terus terang, untuk sekarang tidak ada di antara kalian yang memenuhi syarat di mataku. Kata-kata Gray Z, seperti jarum, menembus hati semua orang, tanpa bersikap sopan. Sekelompok orang tidak puas, tetapi dalam hati mereka jelas tahu bahwa Gray Z memenuhi syarat untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Juan Ander menghabiskan banyak biaya dan upaya untuk melatih kalian, jadi aku akan memberi kesempatan. Tetapi jika kalian masih tidak berubah dari sampah hingga batas waktu, bukan hanya kalian yang harus pergi, tetapi Juan Ander juga harus pergi.
Kata-kata Grey Z sangat mendominasi, dan itu membuat sekelompok orang-orang ini tercengang. Jika mereka tidak melakukannya, mereka bahkan akan menyebabkan masalah Juan Under. Besok di pabrik pinggiran kota, semuanya berkumpul. Setelah itu, Grey Z kembali ke kantor Dara Syam. Dara benar-benar sibuk. Melihat Grey Z duduk santai sambil minum teh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Sepertinya aku merasa bahwa aku bekerja untukmu sekarang." Grey Z tertawa dan berkata, "Omong kosong, ini adalah milik kita bersama, suami dan istri." Dara benar-benar tidak tahu apa-apa. Kelompok penjaga keamanan sudah baik, apakah masih harus melatih mereka? Cukup baik. Grey Z mendengus, "Penjaga keamanan kita harus menjadi yang teratas di dunia." Kata "cukup baik" terlalu rendah. Sekelompok orang ini akan menjadi tulang punggung keluarga Syam di masa depan, dan seberapa jauh keluarga Syam akan berkembang di masa depan, Grey Z sudah merencanakannya. Setidaknya, untuk melampaui keluarga raksasa Z di negeri bagian utara. Grey Z ingin orang tua itu tahu bahwa dia bisa membangun grup raksasa. Melihat Dara Syam memelintir lehernya dan tampak lelah, Grey Z bangkit dan meraih tangan Dara Syam. "Mau pergi kemana?" Dara cemberut, "Aku masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Sudah waktunya pergi ke Pualam Restoran untuk makan malam." Restoran Pualam. Bobby Syam membawa beberapa tamu terhormat untuk makan di sini. Restoran Pualam adalah restoran terkenal di Rose City. Saya harap kalian akan menyukainya. Bobby Syam tersenyum dan berkata, "Saya akan memesan private room yang terbaik." Di depannya ada beberapa pria yang sebayanya. Melihat pakaian dan temperamen mereka, mereka jelas orang. Beberapa hari ini, Bobby Syam telah menghibur mereka, mentraktir makanan yang menyenangkan dan lezat di Rose City, juga telah membawa mereka kemana-mana. Hari ini, dia memilih untuk datang ke restoran Pualam yang terkenal ini. "Saya Bobby Syam, berikan saya private room terbaik." Bobby Syam berjalan ke depan meja resepsionis, mengeluarkan sebuah kartu, dengan bangga berkata, "Uang bukanlah masalah." Bobby Syam. "Apakah Bobby Syam dari keluarga Syam yang lama?" kata pelayan itu bertanya. "Keluarga Syam yang lama." Ketika Bobby Syam mendengarnya, dia mengerutkan kening dan wajahnya tenggelam. Daerah bagian selatan ini kini ada keluarga Syam baru. Dara benar-benar membentuk keluarga Syam yang baru, yang membuat Rudy Syam marah, dan Bobby Syam juga marah. Dia bahkan lebih cemburu. "Maaf, tempat kami tidak menerima orang dari keluarga Syam lama." Pelayan itu tetap tersenyum, tapi dia menolak orderan Bobby. "Apa katamu?" Bobby Syam marah. Dia membawa begitu banyak teman, tetapi dia bahkan tidak bisa memasuki pintu restoran. Apa yang lebih memalukan dari hal seperti ini? "Bobby Syam, ada apa? Bukankah kau bilang bahwa siapapun di daerah bagian selatan akan hormat pada keluarga Syam?" "Ya, Anda bahkan tidak bisa masuk ke restoran. Apakah kamu bercanda pada kami?" Beberapa teman Bobby tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Wajah Bobby Syam semakin memerah. Dia menamparkan meja dan berkata dengan marah, "Aku berkata, aku ingin room terbaik. Apa kamu tidak mengerti? Kamu yang tidak mengerti." Di belakangnya, tiba-tiba terdengar suara, "Kataku, orang dari keluarga Syam yang lama tidak diterima di sini, silahkan pergi." Mendengar suaranya, Bobby Syam tiba-tiba menoleh dan amarahnya tiba-tiba muncul. Grey Z, dia sangat membenci neurosis ini karena dia menamparnya 2 kali. "Dara Syam, saya tidak menyangka bahwa kamu dan Neropati ini akan benar-benar bersama." Bobby Syam kesal. Grey Z masihlah seorang tunawisma yang ditemukannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar bersama Dara Syam. Melihat penampilan intim mereka, Bobby Syam tidak bisa menahan ejekannya. "Bagaimana, apakah gelandangan itu sangat ganas? Itu membuat kamu sangat senang melayaninya?" Dara mengerutkan kening dan tidak berbicara. Plak, Grey Z mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras seketika. Kamu berani memukulku lagi?" Bobby Syam memberikan tatapan marah di matanya, dan dia bergegas ingin maju. Bang! Grey Z langsung menendang perut Bobby Syam, menendangnya hingga terpental. "Bicaralah yang sopan dengan istriku." Grey Z berkata dengan dingin, "Wajahmu sudah sembuh, apakah kamu ingin wajahmu membengkak lagi?"
Wajah Bobby Syam memerah. Gray Z berani memukul dirinya di depan beberapa tamu terhormatnya. Gara-gara darah Syam mendirikan keluarga Syam yang baru, Bobby Syam dan ayahnya sangat marah sehingga makan pun terasa susah. Apalagi kakeknya kena stroke, keluarga Syam benar-benar berantakan. Dia ingin menemani para tuan muda yang datang dari ibu kota provinsi ini untuk bersenang-senang. Berharap bisa berteman dengan keluarga itu agar keluarga Syam bisa berkembang di ibu kota provinsi. Tanpa diduga, dia bertemu dengan Gray Z saat ingin makan. "Kamu terlalu sombong." Satu orang teman Bobby melangkah maju, mendukung Bobby Syam sedikit mengernyit, tetapi matanya menatap darah Syam tanpa bergerak setengah menit. Seorang pria terhormat tidak layak menggunakan kaki dan tangan untuk menyakiti orang lain. Anton Wong berbicara dengan senyum di wajahnya dan berkata kepada Dara, "Halo, nama saya Anton Wong, dari keluarga Wong di ibu kota provinsi. Kamu adalah Dara Syam." Dia mendengar Bobby Syam berkata bahwa dia punya sepupu bernama Dara Syam yang sangat cantik. Dia tidak percaya, tapi sekarang dia melihatnya dengan matanya sendiri. Dia tiba-tiba ingin memilikinya. Bahkan jika suami Dara Syam tepat di depannya, dia tidak peduli. "Tuan muda Wong, hati-hati. Orang ini neurotik, dia akan memukul orang dengan semaunya." Bobby Syam mengertakkan gigi kesal. Ada rasa sakit yang membara di wajahnya. Dia tahu itu pasti 5 sidik jari bekas tamparan Gray. Anton Wong menampakkan diri seperti seorang pria terhormat dan sepertinya tidak menaruh perhatian pada Gray Z. Bobby Syam memberitahunya bahwa Gray Z dan Dara hanya pasangan formal, dan Dara tidak akan membiarkan Gray Z menyentuhnya, sehingga Dara Syam masih perawan sampai sekarang. Anton Wong jadi lebih tertarik. "Nona Syam, jika Anda mau, saya dapat membantu Anda menyingkirkan keterikatan Anda dengan neurotik ini." Anton Wong berkata dengan keras, "Mengenai konflik antara kamu dan keluarga Syam, saya juga dapat membantu kamu menengahi. Saya yakin keluarga Syam akan memberikan rasa hormatnya pada keluarga Wong." Setelah berbicara, dia menoleh dan menatap Bobby Syam. Ya, jika Tuan Muda Wong berkata begitu, maka keluarga Syamku pasti akan menuruti." Anton Wong memandang Dara Syam dengan penuh kemenangan, dan menunggu Dara Syam setuju. "Apakah kamu sakit?" Dara benar-benar mengerutkan kening dan berkata langsung, "Jika kamu sakit, pergilah ke dokter." "Apa yang kamu katakan?" Wajah Anton Wong membeku. Dia belum pernah melihat seorang wanita berani menyindirnya. Wanita selalu menginginkannya. Sekarang Dara diberi kesempatan olehnya, namun dia bahkan tidak menghargainya. "Apa kau tuli? Sepertinya tidak terlalu sakit." Gray Z langsung menggelengkan kepalanya. "Oke, kami akan makan. Kalian cepatlah pergi agar tidak mempengaruhi nafsu makan kami." Setelah berbicara, dia tidak memperhatikan lagi semut ini dan menuntun Dara untuk masuk. Anton Wong langsung mengulurkan tangannya untuk menghentikan Gray Z. Aura dingin melintas di wajahnya. "Tidak bisa, tidak ada yang berani menolakku." Anton Wong menatap Dara Syam. "Aku memberimu kesempatan untuk tinggal bersamaku selama sehari, jika tidak..." Plak, dia tidak menyelesaikan kata-katanya. Gray Z langsung menamparkan dengan keras. Jauh lebih keras dari tamparan yang diterima Bobby Syam. Anton Wong menjerit, tubuhnya tiba-tiba berbalik dan jatuh ke tanah, menatap Gray Z dengan ekspresi tidak percaya. Gray Z berani melawannya. Gray Z memukulnya. Anton Wong telah mempelajari taekwondo, pangkatnya tidak rendah, dan dia bisa berkelahi 1 lawan 3, tetapi Gray memukulnya, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dan wajahnya terasa panas. "Berkata kotor seperti ini kepada istriku, kamu cari mati." Wajah Gray Z menegang, jelas memperlihatkan dia benar-benar marah. Tekanan horor menyapu seperti gelombang dalam sekejap, menyebabkan Anton Wong membuka mulutnya dan ingin mengutuk, tiba-tiba mengurungkan niatnya. Terlalu menakutkan, benar-benar menakutkan. Dia berniat mengabaikan semut-semut ini, tetapi mereka memanjat kakinya dan mengganggunya. Jangan salahkan jika dia mengangkat kaki menginjak-injak mereka sampai mati. "Kamu..." Bobby Syam gemetar, "Kamu berani memukul orang-orang dari keluarga Wong." Gray Z tidak berkata, nada tak segan, dan Anton Wong tidak bisa menahan untuk tidak gemetaran. Orang ini gila, sakit saraf.
Sekarang dia akhirnya mempercayai kata-kata Bobby Syam, Grey Z ini benar-benar gila. Lempar mereka keluar dari sini. Segera setelah Grey Z berteriak, beberapa orang segera bergegas keluar di belakangnya, meraih Bobby Syam dan Anton Wong dan menyeret mereka. Grey Z mendongak, masih ada satu orang teman Bobby Syam yang masih tetap berdiri di sana. Dari awal sampai akhir, dia hanya melihat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya datang bersama dengan mereka, tapi percayalah saya tidak sama dengan mereka. Pemuda itu mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, "Permisi." Setelah berbicara, dia pergi kemudian berbalik dan pergi. Dara kini benar-benar khawatir. Dia tidak takut pada Bobby Syam, tapi Anton Wong ternyata berasal dari keluarga Wong di ibu kota provinsi. Dia pernah dengar bahwa keluarga Wong yang ada di ibu kota provinsi memiliki pengaruh yang besar. Grey Z, apakah itu tidak akan memperburuk keadaan? Keluarga Wong, di ibu kota provinsi, dengar-dengar keluarga ini sedikit mengerikan. Tidak ada yang boleh mengganggumu. Grey Z memandang Dara Syam, jangan keluarga Wong, bahkan orang kaya di seluruh penjuru negeri, yang berani mengatakan sesuatu yang buruk tentangmu, aku akan membuat mereka menghilang dalam semalam. Ekspresi wajahnya sangat serius, tidak ada sedikit pun bercanda. Dara Syam langsung tersipu malu. Orang ini, saat dia membela dirinya, itu sangat menyentuh. Grey Z tidak berbicara lagi, membawa Dara Syam ke dalam room eksklusif dan membiarkannya makan enak. Dan di lantai bawah, aduh, Bobby Syam dan Anton Wong, seperti anjing mati, dilemparkan langsung ke jalan yang segera menarik perhatian banyak pejalan kaki. Apakah mereka datang untuk makan gratis? Mereka diusir seperti itu, dari sebuah restoran. Berpakaian rapi namun bersikap seperti anjing, melakukan hal semacam ini, pergi ke pintu belakang untuk meminta sisa makanan. Kata-kata beberapa pejalan kaki membuat Anton Wong dan Bobby Syam hampir muntah darah. Mereka seperti orang yang diusir karena meminta makanan gratis. Sial, brengsek, dia akna mati. Tubuh Anton Wong gemetar. Dia tidak pernah dipermalukan seperti ini sejak dia masih kecil. Dia tidak membawa pengawal saat dia keluar hari ini. Jika tidak, dia pasti akan langsung menghabisi Grey Z. Tuan Muda Wong, aku sudah bilang Grey Z adalah seorang neurotik dan dia selalu memukul orang. Sangat kejam, saya telah dipukuli olehnya 3 kali. Bobby Syam berkata, Tuan Muda Wong, kamu baik-baik saja. Dani Purnawan menghampiri, wajahnya penuh perhatian. Wajah Anton Wong pucat dan dia mengertakkan gigi dan berkata, aku, Anton Wong, tidak terima diperlakukan seperti ini di kota kecil seperti ini. Aku akan membalas penghinaan ini. Petik 2. Tuan Muda Wong, jangan marah, mengapa repot-repot berurusan dengan neurosis? Dani Purnawan menghibur, kita datang ke sini hanya untuk bersenang-senang, jangan menimbulkan masalah. Membuat masalah. Anton Wong tidak pernah takut membuat masalah. Anton Wong melirik Dani Purnawan. Tuan muda dari keluarga Purnawan ini benar-benar penakut seperti rumor yang beredar. Dia bahkan takut berurusan dengan seorang neurosis. Dia tadi membantu Bobby Syam, tetapi Dani Purnawan tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya berdiri dan diam. Naga yang kuat pun susah membunuh seekor ular. Dani Purnawan tersenyum pahit. Hahaha, menakutkan. Neropati ini bahkan tak layak untuk dianggap ular lokal. Anton Wong mencibir, Tuan Muda Dani, kamu sangat pemberani, kamu benar-benar seperti tikus, lihat saja, aku pasti akan membunuh neurosis itu. Sebelum itu biarkan dia melihatku menikmati istrinya. Setelah itu, Anton Wong berbalik dan pergi, Bobby Syam buru-buru mengikuti. Dani Purnawan melihat mereka berdua kehilangan akal sehat dan menggelengkan kepalanya sedikit. Ekspresinya berubah seketika. Ini sama sekali berbeda dari kehati-hatian yang selalu dia lakukan. Dia kali ini melihat seseorang yang tak biasa. Kehati-hatian dan ketenangannya membuatnya selamat dari masalah. Tidak mudah, ada orang-orang yang luar biasa di negeri bagian selatan ini. Dani Purnawan mengangkat kepalanya dan melirik ke tanda restoran Pualam. Jika aku bisa memanfaatkan kekuatan orang ini, itu tidak akan menjadi perjalanan yang sia-sia ke negeri di bagian selatan kali ini. Sedikit senyum melintas di bibirnya, dia berpikir ketika Grey Z akan mati oleh Anton Wong,
Dia akan datang menyelamatkan Grey Z dan bantuan ini akan membuat Grey berhutang budi padanya. Saat itu, Grey Z pasti akan setia dan rela menjual nyawa kepadanya seperti seekor anjing. Memikirkan hal ini, Dani Purnawan menyunggingkan senyuman bangga di wajahnya. Dia tidak pernah meremehkan orang lain seperti Anton Wong. Anak itu hanya makan, minum, dan bermain dengan wanita kerjaannya. Jika bukan karena fondasi yang kuat dari keluarga Wong, keluarga itu tak akan bertahan lama. Cepat atau lambat akan kalah dan tersingkir. Tetapi dia sepertinya butuh waktu hanya sekitar 10 tahun, dan dia yakin bahwa keluarga Purnawan akan melampaui keluarga Wong. Anton Wong kembali ke hotel dan segera menelepon. Ya, suruh mereka semua datang. Aku ingin membunuh seseorang. Anton Wong dengan marah berkata, segera. Temui aku secepatnya. Dia menutup telepon dengan sekejap, 5 sidik jari di wajahnya masih belum hilang. Tuan Muda Wong, apakah itu tak akan memperburuk keadaan? Bobby Syam berkata dengan hati-hati. Grey Z ini gila. Jika dia dibunuh tidak masalah, tetapi dia ada hubungannya dengan Juan Ander. Juan Ander, dia hanya kentut. Anton Wong dengan jijik berkata, di mata ibu kota provinsi kami, kalian di daerah bagian selatan hanyalah semut. Mereka telah keluarga Syam yang baru. Aku akan segera membuat mereka bangkrut. Bagi keluarga Wongnya ini bukan apa-apa. Hanya masalah kecil. Mendengar ini, Bobby Syam sangat gembira dan dengan cepat menambah provokasinya. Tuan Muda Wong, saat mereka putus asa, Dara akan benar-benar naik ke tempat tidur Tuan Muda Wong. Dalam benak Anton Wong, penampilan asli Dara segera muncul, dan dia ingin menelanjangi dan menyiksanya dengan parah. Wanita bau itu berani menolaknya, dan dia akan segera berlutut di depannya dan memohon. Grey Z dan Dara Syam sedang makan di restoran Pualam. Dara benar-benar merasa sedikit malu melihat bahwa Grey Z tidak makan apa-apa tetapi hanya menatap dirinya. Mengapa kamu menatapku sepanjang waktu? Dara benar-benar tersipu cepat dan kembali bekerja setelah makan. Aku berpikir, sepertinya mendirikan keluarga Syam baru ini keputusan yang salah. Ini justru membuatmu begitu lelah. Grey Z berkata, aku tidak ingin kamu terlalu lelah. Grey Z, Dara Syam meletakkan piringnya, wajahnya penuh keseriusan. Jika saya tidak menghasilkan uang, bagaimana bisa membalas budi padamu? Tidak perlu membalas budi, kataku. Tidak, Dara Syam dengan tegas menggelengkan kepalanya. Saya harus membayar apa yang harus saya bayar. Ibuku bilang padaku tidak bisa menahan kamu terus-menerus. Jadi, jangan takut, saat waktunya tepat, jika kamu ingin membatalkan kontrak pernikahan, katakan saja padaku. Dia tidak memberi Grey Z kesempatan untuk berbicara. Aku tahu kamu kaya dan bukan orang biasa. Aku sangat bersyukur kamu bisa membantu keluarga kami, tapi aku tidak pantas untukmu. Grey Z tidak berbicara, masih menatap Dara Syam, dan tiba-tiba tertawa. Suasana serius hancur seketika. Apa yang kau tertawakan? Wajah Dara Syam menjadi lebih merah, dia akhirnya berkata dengan sangat serius. Bukan apa-apa, aku mendengarkan apa yang kamu katakan, tapi saat ini, kamu masih istriku. Grey Z menarik napas dalam-dalam, aku akan selalu melindungimu. Mata itu penuh kelembutan, dan Dara benar-benar kesal. Dia segera bangkit, menghindari pandangan Grey Z, saya sudah selesai. Ayo kembali bekerja. Setelah membawa Dara Syam kembali ke perusahaan, Grey Z duduk di lantai bawah di kantor keamanan. Juan Ander ada di sana. Dia juga memegang surat undangan di tangannya. Saudaraku, undangan ini sepertinya tidak baik. Juan Ander terlihat serius dan tidak bermaksud bercanda sama sekali. Aku mendengarkan nasihatmu. Aku melepas semua industri ilegal itu dan dibeli oleh beberapa bos besar. Mereka mengira telah mendapat untung. Alhasil, aksi operasi kilat itu menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Bukan hanya kehilangan uang, tapi juga kehilangan banyak orang, termasuk 2 orang berpangkat dan berpengaruh tinggi, ditangkap. Sekarang, mereka semua berpikir bahwa ini adalah lubang yang sengaja digali Juan Ander untuk mereka. Semua kemarahan bos itu ditujukan pada Juan Ander. Mereka memberikan undangan ini padaku. Juan Ander menyerahkan surat undangan kepada Grey Z. Malam ini, saya akan pergi ke Menara Danau Biru untuk memenuhi undangan.
Dia tahu orang-orang itu pasti berniat tidak baik. Dia yakin ini semua tentang balas dendam. Apakah kamu takut? Grey Z menatap Juan Ander tanpa membaca surat undangan. Juan Ander menyeringai. Alasan utama mereka mengundang saya untuk berpartisipasi dalam pertandingan duel. Anda tahu kapasitas Bawadida saya, Brother. Bahkan jika Anda membiarkan Brother Zen naik, saya khawatir Big Brother akan kecewa. Para pengawal elit yang dia kembangkan semuanya dikalahkan oleh Grey Z. Grey Z tentu tidak mengandalkan mereka. Pertandingan tinju ini dikatakan sebagai tanding persahabatan, tapi sebenarnya mereka ingin menekan Juan Ander. Jika Juan Ander tidak ikut, reputasinya akan segera menurun, tetapi jika dia berpartisipasi, dia didaya akan kalah dan dipermalukan. Bos-bos besar itu pasti sudah mempersiapkan sejak lama, dan mengundang master bela diri untuk mengisi pertandingan. Malam ini aku akan pergi. Grey Z berkata, saya kebetulan melihat ada beberapa ikan besar di kolam lumpur di daerah bagian selatan ini. Juan Ander sangat gembira mendengar ini. Oke, saudaraku, kalau begitu aku akan menyuruh Brother Zen datang menjemputmu malam ini. Grey Z telah keluar, Juan Ander masih merasa deg-degan. Bahkan jika bos besar dari seluruh lingkaran bawah tanah daerah bagian selatan menargetkan dirinya, maka mereka didaya akan mati. Tujuan Grey Z adalah untuk membersihkan lingkaran bawah tanah di daerah bagian selatan, bagaimana ikan-ikan besar bisa diusir tanpa membuat air berlumpur. Mungkin tidak ada ikan besar di sini, tapi rencana Grey baru dimulai dari sini, lalu masuk ke ibu kota provinsi, dan secara bertahap membersihkan daerah pesisir. Ini misi terakhirnya. Sebagai dewa perang dari timur, dia telah melakukan misi yang tak terhitung jumlahnya, mengandalkan sepasang tangan besinya, menggemparkan dunia. Naga yang memasuki laut dangkal pasti akan menimbulkan gelombang besar. Master, misi ini bisa diselesaikan dengan sederhana. Dengan tangan besinya, itu bisa diselesaikan secara langsung. Kenapa menyuruhku menggunakan metode yang merepotkan? Grey Z tidak bisa menadida menggelengkan kepalanya, dan kemudian tertawa lagi. Namun, jika bisa melihat darah Syam lagi, maka ini sepadan. Lakukan perbuatan baik dan membalas kebaikannya. Pengalaman Grey Z dalam 10 tahun terakhir telah lama mengasah pikiran dan kebijaksanaannya yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Dia tahu tanggung jawabnya sendiri, dan tahu semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Gedung Menara Danau Biru. Ini adalah salah satu tempat yang sangat terkenal di kota Rose City. Danau buatan yang sangat besar peninggalan zaman kuno dan digali seluruhnya oleh tenaga manusia, dan sebuah rumah teh dibangun di tengah danau serta telah berdiri di sini selama ratusan tahun. Untuk pergi ke kedai teh, harus naik perahu. Saat ini, beberapa room di kedai teh sedang duduk bersama beberapa bos besar dari lingkaran bawah tanah kota Rose City. Tuan Dida, aku merepotkanmu kali ini. Kenny Tim, yang duduk di atas, menunjukkan sedikit kekejaman di wajahnya. Aku didaya ingin memberi Juan Ander pelajaran. Tentu saja, tinju tidak bisa berkata-kata, tapi hidup dan mati ada di atas ring. Arti ini sangat lugas. Di seberang Kenny Tim, ada seorang pria kekar berkepala botak tampak hampir 40 tahun, namun seluruh tubuhnya masih kokoh. Dia setengah menutup matanya, seorang ahli bela diri, bukan omong kosong. 500.000 uang sudah ada, jangan khawatir. Kenny Tim mengangguk dan menggerakkan tangannya. Orang-orang di belakangnya segera mengangkat kotak itu dan membukanya di depan Tuan Dida. Jika Anda menang, 500.000. Jika Juan Ander terbunuh, saya akan memberi Anda tambahan 300.000 lagi. Kenny Tim benar-benar kejam. Dia sekarang membenci Juan Ander sampai ke tulangnya. Dia pikir telah mengambil keuntungan besar, jadi dia membeli banyak properti dari Juan Ander, dengan biaya lebih dari 30 juta, tetapi dalam waktu kurang dari sebulan, dia kehilangan semuanya. Bukan hanya rugi uang, beberapa bawahan elitnya juga dipenjara. Jika tidak, dia tidak perlu menyewa master bela diri dari luar seperti Master Dida. Saya mendengar bahwa Setia Budi juga mengundang seorang master Muay Thai.
Kenny Tim melirik Master Dida dan tahu betapa hebatnya pria yang telah berlatih seni bela diri selama 30 tahun ini. Jika bisa mengalahkan Master Muay Thai itu, maka aku akan memberimu 1 juta secara langsung. Selain ini adalah balas dendam, ini juga adalah masalah gengsi di antara sesama bos. Pertandingan tinju merupakan salah satu bentuk perebutan gengsi di lingkaran bawah tanah. Dalam masyarakat yang harmonis ini tentunya tidak mungkin untuk bertarung dan membunuh, namun selalu memungkinkan untuk diadakan beberapa pertandingan. Kali ini Juan Under dikatakan mengadu domba seluruh lingkaran bawah tanah kota Rose City dan menyinggung semua orang. Semua orang ingin memberi Juan Under pelajaran yang berat. Saat dia kalah, mereka akan puas jika Juan Under menundukkan kepalanya dan memberikan kompensasi kerugian mereka. Mendengar ini, Guru Dida yang masih menutup setengah matanya, berkata dengan ringan, "Muay Thai sangat indah tapi bukan masalah bagiku." Melihat kepercayaan Guru Dida, Kenny Tim mengangguk merasa jauh lebih tenang. Tujuan hari ini salah satunya adalah memberi pelajaran bagi Juan, dan juga untuk menghalangi saingan-saingannya. Jika tidak, dia tidak akan menghabiskan uang yang banyak untuk mengundang seorang master bela diri seperti Guru Dida. Apakah Juan Under sudah datang? Kenny Tim berbalik dan bertanya pada bawahannya. Belum, dia mungkin sedang memikirkan cara untuk menemukan seorang ahli bela diri. Ahli bela diri macam apa yang bisa dia temukan? Hanya anjing-anjing kecil yang dia miliki. Guru Dida mungkin bisa menghancurkannya hanya dengan 1 jari. Kenny Tim dengan jijik berkata, "Kita minum teh saja sambil menunggu Juan Under datang dan mati." Sementara itu, Juan Under sudah berangkat dan pada saat yang sama dia menyuruh Brother Zen untuk menjemput Gray. "Kemana kamu akan pergi selarut ini?" Dara Syam telah mandi dan mengganti pakaiannya dengan pakaian rumahan. Pakaiannya longgar tapi masih tidak bisa menyembunyikan sosoknya, serta kulit putihnya yang membayang. Dia duduk di sofa dan bertanya ketika Gray Z akan keluar. Sesuatu telah terjadi. Gray Z berjalan ke arah Dara Syam, merendahkan kepalanya, menyebabkan Dara Syam panik tiba-tiba, mundur sedikit, menutupi dadanya, wajahnya memerah tiba-tiba. "Kembalilah lebih awal, lebih awal. Jika kamu ingin makanan, hubungi saya dan beritahu saya." Setelah berbicara, Gray Z keluar. Kenapa Gray Z keluar selarut ini? Mei Irawan keluar dari dapur dengan potongan buah di tangannya. Wajah Dara Syam masih sedikit merah, dan dia buru-buru berkata dengan panik, dia berkata untuk membeli makan malam. "Bu, kamu mau makan apa?" Di depan pintu, Saudara Zen sedang menunggu, dan ketika Gray Z keluar, dia segera membuka pintu mobil. "Kakak," Gray Z mengangguk, "ayo pergi." Sepanjang jalan, Brother Zen sedikit bersemangat, dia bisa melihat Gray Z beraksi lagi. Dia tidak sabar dan menginjak pedal gas lebih dalam. Ketika dia tiba di Menara Danau Biru, Juan Under sedang menunggu di dermaga. "Kakak Juan, kami telah tiba." Juan Under tersenyum dan ingin memberi jalan lebih dulu pada Gray Z. "Silakan," kata Gray Z ringan. Juan Under segera memahami bahwa identitas Gray Z harus dirahasiakan dan tidak boleh diungkapkan ke permukaan, dan perannya adalah menjadi juru bicara Gray Z di daerah bagian selatan. Juan Under sedikit gugup sebelum menuju kedai teh pusat dengan perahu, tetapi gugupnya sudah menghilang saat ini. Juan Under tidak takut untuk datang. "Saya kira dia akan sembunyi, sial, kita tidak melakukan persiapan untuk balas dendam." Beberapa bos masih marah. Hari ini mereka tidak mengundang satupun master bela diri, tetapi Kenny Tim memiliki Master Dida dan Setiabudi memiliki Master Muay Thai, yang cukup untuk membuat Juan Under kalah telak, lalu menunduk dan menyesal telah menipu kita. Bisnis itu untung atau rugi? Mungkinkah beberapa orang yang telah berbisnis dengan saya akan berbagi? Suara Juan Under datang dari pintu, "Masih acuh tak acuh? Ketika kalian membeli properti saya dengan harga murah, mengapa Anda tidak menunjukkan keberatan?" Dia sama sekali berbicara tanpa sungkan. Gray Z ada di sini, dia tak perlu takut. Juan Under masuk dengan gagah dan mengesankan. Ikut di belakangnya adalah Gray Z dan Zen. Dia bisa mengabaikan Zen, tapi samar-samar bisa merasakan kepercayaan dirinya timbul karena Gray Z. Dia langsung duduk. Gray Z dan Zen duduk di belakangnya.
Presiden Juan benar-benar terhormat. Ada begitu banyak orang yang sedang menunggu Anda, kata Kenny Tim dengan sinis. Kalian tidak perlu menunggu. Juan Under mendengus, jika kalian pikir aku merusak pemandangan, maka aku akan pergi. Bagaimana mungkin mereka bisa melepaskan Juan Under? Pertandingan hari ini direncanakan untuk Juan Under. Jika tidak memberinya pelajaran berat, semua ini sia-sia. Berhentilah berbicara omong kosong, Tuan Juan, mana petarungmu? Setiabudi sudah kehilangan kesabaran. Dia kehilangan 60 juta penuh dalam operasi kilat ini. Jangan bilang bawahanmu Zen yang akan maju, jika dia dibunuh, kamu tidak punya anjing lagi untuk dipanggil. Brother Zen tahu bahwa dia sedang diremehkan. Dia diam dan tidak ada kemarahan di wajahnya, tapi dia sedikit merasa angkuh. Dia melihat seorang pemuda berkulit gelap duduk di belakang Setiabudi, memiliki mata segitiga yang tajam dan kulit keras di tangan dan kakinya. Dia tampak seperti orang yang keras berlatih kungfu. Di belakang Kenny Tim duduk seorang pria paruh baya berkepala botak, setengah menutup matanya, mempertahankan gaya berharismanya. Sial, dua master ini sangat mahal. Saudara Zen melihat ke arah Grey Z lagi, tetapi Grey Z bahkan tidak melihat pada Master Muay Thai dan Master Dida. Dia hanya sibuk bermain dengan ponselnya. Menyuruhku untuk tidak omong kosong, tapi kenapa justru kamu yang begitu banyak omong? Mulailah jika kamu ingin memulai, dan akhiri dengan cepat, aku punya kesibukan lain. Juan Under berkata dengan acuh tak acuh. Setelah berbicara, dia menoleh melihat ke arah Grey Z. Grey Z meletakkan teleponnya dan melihat orang-orang, matanya langsung mengabaikan Master Dida dan Master Muay Thai itu. Dia kecewa. Mana Master bela dirinya? Kata Grey Z, yang segera membuat wajah Guru Dida dan Tuan Muay Thai kesal. Sebelum mereka mulai berkelahi, Grey Z sudah memprovokasi mereka. Mereka semua adalah praktisi seni bela diri, dan nafas mereka berbeda dari orang biasa. Grey Z merasakannya begitu dia masuk, tetapi kata-katanya langsung membuat marah mereka berdua. Jelas, Grey Z tidak serius menganggap mereka. Apalagi ekspresi kecewa di wajah Grey membuat mereka semakin marah. Master Muay Thai mungkin tidak mengerti kata-kata Grey Z, tapi dia bisa memahami ekspresi penghinaan di wajah Grey Z. Sombong. Guru Dida yang berbicara lebih dulu. Sepasang alis horizontalnya berdenyut-denyut. Perlahan membuka matanya, membuka dan menutup, sebuah cahaya berkelebat. Bocah kecil berani sesumbar. Ia melihat sosok Grey Z, ia tahu bahwa lelaki ini hanya bisa beberapa jurus, bukanlah lawannya sama sekali. Bahkan jika itu adalah Master Muay Thai, Guru Dida tidak menganggapnya serius. Paling-paling, hanya lebih merepotkan sedikit dibanding Grey. Guru Dida langsung berdiri, berjalan ke tengah ring, dan mengangkat kepalanya. Dengan tangan di belakang punggung, auranya petarungnya kuat. Kamu, majulah. 500.000 terlalu mudah untuk didapatkan. Menjadi seorang master memang enak. Kenny Tim dan yang lainnya juga sangat tidak nyaman. Orang Juan Under ini terlalu sombong. Masih bertanya di mana master bela diri mereka. Guru Dida dan Master Muay Thai duduk di sana, tidak bisakah dia melihat mereka? Juan Under, kamu gila, orang-orangmu bahkan lebih gila, tetapi ini bukan tempat gila. Kenny Tim berkata dengan ringan, sekarang menyerahlah, berlutut dan bersujud padaku serta minta maaf, maka aku bisa membiarkan dia pergi. Dia ingin Juan Under menundukkan kepalanya. Tapi Juan Under sepertinya tidak mendengarnya. Zen, suruh restoran bersiap untuk jamuan makan, dan ketika kita selesai kita akan pergi minum. Ya, Brother Zen segera mengangkat telepon untuk membuat panggilan. Mendengar ini, tidak hanya wajah Kenny Tim yang berubah, tetapi semua orang di ruangan itu jadi kesal. Hari ini, mereka datang untuk melihat Juan Under menundukkan kepalanya. Tapi yang terjadi malah mereka malah semakin kesal dan marah karena tingkah Juan Under yang tak mau patuh. Sepertinya dia lebih suka bawahannya dibunuh daripada menundukkan kepalanya. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Grey Z. Mata banyak orang penuh dengan ironi dan simpati. Mengikuti orang yang salah akan buruk konsekuensinya. Anda bekerja untuk Juan Under, tetapi dia tidak peduli dengan hidup mati Anda. Ling ling ling. Tiba-tiba ponsel Grey Z berdering. Dia mengambil teleponnya dan melihat bahwa Dara Syam yang menelepon. Di mana kamu membeli makan malam?
Kenapa kamu pulang terlambat? Di ujung telepon yang lain, Dara sangat khawatir. Tanyakan pada ayah dan ibu, mereka mau makan apa? Grey Z berkata dengan santai. Lobster. Oke, aku tahu. Setelah itu, dia menutup telepon dan menoleh ke Brother Zen dan berkata, pesankan satu lagi. Lobster, saya ingin membawanya pulang. Udara di ruangan itu cukup tenang. Hening. Keheningan yang mencekam. Bang. Kenny Tim memukul meja dengan tiba-tiba, wajahnya pucat. Ini tidak bisa diterima. Juan Under dan Grey Z terlalu berlebihan. Kamu memandang apa tempat ini? Masih membahas makanan, dan mau memesan lobster. Kalian belum tentu bisa pulang dari tempat ini. Melihat Brother Zen membuat panggilan telepon lain untuk memesan makanan, Grey Z meletakkan ponselnya, bangkit dan berjalan ke tengah ring, hanya 5 langkah dari Guru Dida. Anak muda, kamu gila, kamu harus membayar kesombonganmu. Guru Dida masih meletakkan tangan di belakangnya. Aku akan memberimu kesempatan, Grey Z bergerak sebelum dia menyelesaikan kata-katanya. Dia terhenyak. Satu gerakan, seperti badai. Wajah Guru Dida langsung berubah, gerakan ini terlalu cepat. Sebelum dia bisa bereaksi, Grey Z sudah dekat dengannya, dengan keras mengarahkan tinjunya, ganas dan kuat. Guru Dida merasa seperti ditelan oleh gelombang tsunami yang dahsyat. Sebuah pukulan keras menghantam dada Guru Dida, dengan suara teredam, Guru Dida terbang seperti layang-layang yang putus, jatuh tepat di atas 2 meja, menghancurkan 2 meja itu, dan masih tidak berhenti sampai menabrak dinding. Ada ledakan keras. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah, dan pingsan seketika. Hanya terdengar suara nafas yang samar, bahkan banyak orang yang merasa berat untuk menarik nafas. Mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi, mereka masih menunggu Guru Dida mengambil tindakan dan membunuh Grey Z. Tapi, hanya sekejap mata. Guru Dida terlempar dan pingsan, sementara Grey Z berdiri di sana, seolah dia tidak pernah bergerak. Sudah kubilang hanya omong kosong, kata Grey Z ringan. Tiba-tiba, wajah Kenny Tim berubah serius, dan beberapa bawahan yang berdiri di sampingnya segera mendekat untuk melindungi Kenny Tim. Setiabudi dan bos lainnya juga kaget. Skill macam apa ini? Bahkan Black Dragon yang merupakan orang paling ditakuti saat itu, masih jauh di belakang. Dari mana Juan Under mendapatkan master bela diri yang mengerikan ini? Itu menakutkan. Oh, Kenny Tim, Anda membayar Guru Dida mahal-mahal hanya dengan kekuatan seperti ini. Juan Under juga ketakutan, tetapi wajahnya tetap tenang, dan dalam diam dia memperingatkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah adegan kecil, dan akan ada lebih banyak aksi dengan Grey di masa depan. Angin dan ombak. Tidak ada apa-apanya, dari mana kamu mendapatkannya? Dia mengatakan itu tanpa basa-basi dan langsung membuat wajah Kenny Tim merah karena malu. Orang tua yang dia bayar itu adalah petarung dan guru bela diri. Bagaimana dia bisa begitu lemah? Bahkan tidak bisa menerima satu pukulan. Kudengar kau menghabiskan 500 juta. Juan Under berkata lagi, membuat wajah Kenny Tim semakin kusut. Tinjunya mengepal, dan uratnya menegang. Dia langsung memalingkan wajahnya dari Juan Under. Dia masih menahan emosinya, menoleh ke Setiabudi. Setiabudi, Juan Under terlalu sombong, ayo kita lihat kemampuan petarungmu. Guru Dida telah diseret keluar, dan pada saat ini, Master Muay Thai itu sudah menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Ketika Setiabudi melihatnya, dia merasa sedikit ragu. Master Muay Thai ini dibayar dengan sejumlah besar uang untuk bertarung tinju bebas ilegal di Thailand. Dia telah memenangkan lebih dari selusin pertandingan berturut-turut, dan bahkan membunuh beberapa master terkenal. Kekuatannya juga mengerikan. Tapi pukulan Grey Z barusan terlalu mengejutkan. Paradon, bunuh dia, kata Setiabudi langsung. Master Muay Thai Paradon, bertelanjang kaki dengan celana pendek, tangan dan kakinya dibalut perban putih, semua ototnya memperlihatkan kekuatannya. Terutama matanya, seperti serigala yang haus darah. Dia berjalan ke tengah ring, menatap Grey Z dengan tatapan dingin sehingga orang-orang di ruangan itu merasa tegang. Suasana jadi makin mencekam, seolah ada bom yang akan meledak saat disentuh. Paradon tidak berbicara omong kosong, ekspresinya sangat serius.
Dia hanya melihat Grey Z meninju, dia tahu bahwa pria di depannya jauh lebih kuat dari guru Dida itu. Ini musuh yang kuat. Dia menggeram pelan, seluruh otot tubuhnya melengkung, dan kecepatannya sangat cepat. Dia bergegas menuju Grey, lalu meninju, diikuti semburan napas samar di udara. Bersenang-senanglah. Grey Z berdiri di sana, bahkan ekspresinya di wajahnya tidak berubah, dan dia juga mengarahkan tinjunya. Boom! Kedua tinju itu beradu bersamaan dalam sekejap. Terlihat jelas bahwa sudut mulut Paradon bergerak-gerak menahan sakit, dan wajahnya langsung memucat, tetapi dia tetap tidak mundur, dan dia meninju lagi. Bang! Tapi, Grey Z lebih cepat darinya, dan tendangan kerasnya menghantam langsung ke bahu Paradon, membuatnya terpental. Klik, suara tulang patah. Ah, jeritan yang menusuk hati membuat kulit kepala Setiabudi mati rasa. Paradon berteriak, mengabaikan bahunya yang patah, masih mengayunkan tinjunya sambil menyipitkan matanya. Dia adalah pria yang sangat kejam. Banyak nyawa mati di tangannya. Sayang sekali kali ini dia bertemu dengan Grey Z yang lebih kuat. Bang! 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 Serangkaian 3 pukulan mengenai bahu dan 2 kaki Paradon lainnya, dan suara berderak terdengar dengan jelas. Dalam sekejap Paradon jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak, dia hanya bisa berputar dan meronta, mengeluarkan raungan kesakitan yang tertahan. Semua anggota tubuhnya tak bisa digerakkan. Cangkir teh di tangan Setiabudi jatuh dan hancur berkeping-keping. Kenny Tim ingin berdiri, tetapi merasa kakinya kaku dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Beberapa bos lainnya menahan napas, beberapa menarik napas dalam-dalam, dan beberapa memegang kursi dengan gemetaran. Mereka merasa akan segera mati. Bawahan yang berdiri di samping mereka, satu persatu, memberikan tatapan seperti menjadi musuhnya. Melihat mata Grey Z memandang mereka, hati mereka pun diliputi kecemasan dan ketakutan. Jika menjadi musuh Grey Z, maka kita akan mati. Bahkan Juan Under dan Brother Zen, yang mengetahui kekuatan perkasa Grey Z sejak lama, sama-sama terkejut. Juan Under ingin mempertahankan citranya sebagai bos besar, sehingga dia menggenggam erat lengan kursi untuk mencegah dirinya tergelincir dari kursi. Dan Zen dalam hatinya semakin mengidolakan Grey Z. Kekagumannya telah mencapai titik ekstrim. Bahkan, dia seolah melihat cahaya yang memancar dari tubuh Grey Z. Sialan, aku seperti melihat malaikat atau dewa. Ini juga kalian disebut master. Grey Z menepuk-nepuk telapak tangannya, melihat sekeliling, matanya tertuju pada tubuh Kenny Tim dan Setiabudi, segera membuat mereka seakan duduk di atas peniti dan jarum. Kalian berdua, apakah kalian menyembunyikan master kalian? Kenny Tim dan Setiabudi tidak bisa berkata-kata. Di mana lagi mereka bisa memiliki master? Jika ada master, mereka masih akan berteriak dan membunuhmu. Tapi mereka tidak berani mengatakannya. Grey Z saat ini benar-benar seorang pembunuh. Dari mana Juan Under mendapatkannya? Mereka memandang Juan Under dan melihat bahwa wajah Juan Under juga tidak wajar, bahkan dia kelihatan ketakutan. Siapa lagi? Grey Z berteriak, jika kamu ingin bertarung, keluar saja. Dia tidak punya banyak waktu, dia harus membawakan darah Syam makan malam. Jarang-jarang gadis ini mau makan malam karena takut penuh. Seluruh kedai teh terdiam. Bahkan orang-orang yang biasanya menyombongkan diri karena sedikit bisa bela diri, saat ini hanya bisa saling berpandangan dalam diam. Mereka tidak berani lagi mengatakan bahwa mereka bisa bertarung. Mereka bisa bertarung, tapi itu jika berhadapan dengan manusia, bukan dengan dewa. Melihat tidak ada yang berani menantang, Grey Z berbalik dan pergi. Juan Under segera berdiri. Kenny Tim, Setiabudi, kamu hanya membuang-buang waktuku. Juan Under mengangkat kepalanya sedikit, jarang berpura-pura menjadi paling dominan seperti itu, dia berkata dengan ringan. Saya pikir kalian telah membayar master bela diri yang hebat, tapi saya benar-benar kecewa. Setelah dia selesai berbicara, dia melambai. Semuanya, jangan mengganggu waktu saya harus pergi makan malam. Brother Zen bisa melihat bahwa kaki Juan Under gemetar. Grey Z dan yang lainnya pergi, kedai teh masih tetap sunyi senyap. Setelah waktu yang lama ekspresi Kenny Tim sedikit melunak dan dia melirik Setiabudi. Lingkaran bawah tanah daerah bagian selatan akan berubah drastis.
Setiabudi tidak mengucapkan sepatah kata pun, wajahnya serius dan dia pergi langsung bersama bawahannya. Mereka awalnya ingin memberi Juan Under pelajaran hari ini, tetapi tanpa diduga, wajah merekalah dipukuli dan dipermalukan. Siapa orang itu dan bagaimana bisa begitu mengerikan? Rose City belum pernah muncul orang yang begitu kuat dalam beberapa tahun terakhir. Mungkinkah dia berasal dari ibu kota provinsi? Itu sangat mungkin. Jika masyarakat ibu kota provinsi mengincar daerah selatan, maka lingkar bawah tanah bagian selatan ini akan benar-benar berubah. Sesaat setelah operasi kilat berakhir, mereka mengalami kerugian besar dan orang-orang dari ibu kota provinsi mulai berdatangan. Hal ini membuat rasa krisis di hati beberapa bos-bos tiba-tiba menjadi ekstrim.